Ya, hari ini kita masuk di Kejadian 3. Saya ambil dari kitab Bergambar Anak-anak. Silakan dibaca yang keras. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ular lebih cerdik daripada binatang buas lainnya. Ular berkata kepada Hawa, "Apakah Allah sungguh-sungguh mengatakan bahwa engkau tidak boleh makan buah dari tiap pohon yang ada di taman ini?" Hawa menjawab, "Kami boleh makan buah dari tiap pohon di taman ini. Tetapi kata Allah, kalian tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Jangan menyentuhnya. Jika dilakukan, kalian akan mati." "Engkau tidak akan mati," sahut si ular. "Allah tahu ketika kalian memakannya, kalian akan tahu hal-hal yang tidak kalian tahu sebelumnya, dan kalian akan seperti Allah." Hawa memetik beberapa buah dari pohon itu dan memakannya. Dia juga memberikannya kepada Adam. Adam pun memakannya. Setelah itu mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka merangkai daun-daun pohon ara untuk dijadikan pakaian, dan mereka pun bersembunyi dari Allah di antara pepohonan. Saat itu, ketika hari mulai dingin, Allah memanggil Adam. "Adam, di manakah engkau?" "Aku mendengar engkau, ya Allah," sahut Adam. "Aku takut, aku telanjang sehingga aku bersembunyi." Allah berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Apa engkau telah memakan buah dari pohon yang kularang itu?" Adam menjawab, "Mana yang telah memberikan buah dari pohon itu dan aku makan?" Allah berkata kepada Hawa, "Hawa, apa yang telah kau lakukan?" Hawa menyahut, "Ular itu telah menipuku. Karena itu aku memakannya." Maka Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Ya. Nih, Kejadian 3 ini, di dalam Kejadian 3 ini ada yang namanya Injil pertama. Ya. Banyak penafsir mengatakan itu Injil pertama yang ada di dalam Alkitab. Coba kamu sebutin dulu apa itu. Apa Injil itu kan kabar baik, apa kabar baiknya? Yang kencang. Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna, sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, disiksa, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum seperti itu, tetapi dia menanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena kalau ia tidak dibangkitkan, ia akan sama seperti penjahat-penjahat lainnya yang tidak dibangkitkan. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya. Ular lebih cerdik daripada binatang buas lainnya. Jadi zaman dulu waktu dia baru diciptakan, itu ular itu binatang lebih cerdik dari semua binatang buas lainnya. Jadi, mungkin karena setelah dia dikutuk oleh Tuhan waktu dia ketahuan membujuk
Hawa, nanti kita lihat dia dikutuk. Jadi setan memakai ular. Ini bukan benar-benar ular yang menggoda si Hawa, bukan. Di sini ular dipakai oleh setan, ya, oleh iblis. Dia memakai ular untuk menggoda Hawa. Jadi hati-hati dalam setiap, ada orang bilang dalam setiap pencobaan itu pasti ada campur tangan setan. Kemarin Papi udah ajarin bahwa terkadang setan itu juga menjadi alatnya Tuhan untuk mencobai manusia, untuk menguji manusia. Tujuannya apa? Semua pencobaan dan semua ujian itu tujuannya hanya satu, supaya melalui pencobaan, melalui ujian tersebut kita menjadi semakin serupa seperti gambaran Kristus, seperti gambaran Yesus. Ya, itu tujuan, itu ada di Roma 8 ayat 29 kalau nggak salah itu. Ya. Setan memakai ular. Yang digoda Hawa. Kenapa kok yang digoda Hawa? Banyak tafsiran juga. Tapi Papi percaya kenapa yang digoda Hawa? Karena Hawa ini bisa dibilang di antara Adam dan Hawa yang paling lemah ini Hawa. Jadi setan itu suka mengincar kelemahan kita. Ngerti nggak? Setan itu nggak perlu mengincar macam-macam, dia tinggal lihat kelemahan kamu, itu yang dihajar sama dia. Gitu. Kemarin Bapak udah bilang setan itu makhluk paling tua. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Jadi trik dia tuh banyak, dia sangat tahu kelemahan Papi, kelemahan kamu, dia sangat tahu, dan itu yang diincar. Kenapa Pak si Hawa ini dianggap lemah? Karena di Kejadian 2 kemarin kan si Adam menerima perintah dari Tuhan, semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu itu kan Adam cuma sendirian. Nah, setelah Hawa diciptakan, Adam ngomong ke Hawa, ya dong. Waktu dia berduaan, kan dia suami istri nih. Hawa, ini Tuhan sudah bilang pohon ini buahnya jangan kamu makan. Ya. Nah, ketika si Hawa lagi sendirian, digodalah sama iblis. Karena iblis tahu ini kelemahannya mereka berdua, digoda. Nah, gimana cara iblis menggoda Hawa? Dia ngomong nih, tetapi di ayat 1 ya. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat itu yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kebalik gak? Tuhan ngomong sama Adam, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi sama iblis diputar balik. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi diputar balik firmannya. Ngerti? Kamu hati-hati. Sekarang dalam kekristenan banyak sekali orang yang memutar balik firman. Itu caranya iblis. Ngerti? Allah mengasihi Adam dengan mengizinkan semua buah di sini boleh kau makan. Tapi iblis menuduh Tuhan, dia muter balik. Dia lebih menyoroti kekejaman Tuhan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya.
diputar balik lagi. Ya. Lalu sahut perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Itu firman yang sebenarnya, boleh kok kami makan buah dalam taman ini kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ular itu ngomong lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang diserang pikirannya Hawa di sini. Keinginan Hawa diserang. Ular bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu juga mesti hati-hati tuh, menjadi seperti Allah. Sekarang banyak manusia ingin menjadi seperti Allah, ingin dipuji, ingin ditinggikan namanya, ingin disembah, ya, diangkat-angkat oleh orang lain. Ini mesti kan Tuhan yang kita angkat-angkat, Tuhan yang mesti kita tinggikan dan dipuji. Tapi banyak sekarang manusia yang ingin dimuliakan seperti itu Tuhan. Keinginan manusia itu, makanya Alkitab ngomong keinginan di dalam kekristenan, ingin itu sudah berdosa. Keinginan itu dosa. Nanti ada di Dekalog tuh, di 10 perintah, di 10 firman Tuhan nanti ada di zaman Musa. Jangan kamu mengingini milik orang lain, itu ada di firman ke-10. Jadi keinginan yang diserang. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakan. Lalu diberikan juga kepada suaminya Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya juga makan. Suaminya ngelihat istrinya makan, mungkin dia lihat istrinya makan kok nggak mati. Dia lihat buahnya buah pohon itu kayak bagus, pohon itu menarik, terus istrinya makan nggak mati, terus dia bisa jadi seperti Allah juga. Diambil, dimakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Membuat cawat tuh seperti ini. Nah, ditutupin tanah. Nah, dosa yang Adam buat tuh cuma satu. Pertamanya yaitu melanggar firman Tuhan. Itulah arti dari dosa. Dosa itu artinya meleset dari firman Tuhan. Dulu sudah pernah Bapak ajarin apa itu dosa. Tuhan maunya kita pas di tengah-tengah sasaran panahan. Ingat nggak? Sasaran panahan. Tuhan tuh maunya kita sempurna, pas di tengah-tengah. Ya. Tapi ya nggak ada manusia yang bisa pas di tengah-tengah. Ada. Menurut kalian ada nggak manusia yang bisa pas sasaran di tengah-tengah seperti yang Tuhan mau? Nggak ada yang bisa. Ya. Terbukalah mata mereka. Mereka tahu telanjang. Di situ Adam dan Hawa merasa malu. Tahu? Malu itu efek dari dosa. Terus dia bikin cawat untuk menutupi kemaluannya. Ya.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada hari sujud bersembunyilah manusia. Kedua, efek dari dosa. Pertama, malu. Kedua, takut. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Padahal manusia nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Nggak mungkin manusia bisa sembunyi dari Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini bukan karena Tuhan nggak tahu di mana Adam, tapi karena manusia itu, ini ilustrasi dari manusia jatuh dalam dosa. Dia akan menjauhi Tuhan, dia akan malu, takut, dan menjauhi itu. Kemarin kita sudah belajar, Adam putus hubungan dengan Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa, makanya dia makin menjauh. Ya, Adam menjawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Ya, Adam menjawab, "Aku menjadi takut karena aku telanjang." Ya, ingat efek dari dosa, dari malu, takut, dan aku sembunyi. Firman Tuhan, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kok kamu kok tahu malu dari mana?" kata Tuhan. "Apakah engkau makan buah pohon yang keluar engkau makan itu?" Ya, Tuhan nanya. Jadi kemarin kan Papi sudah ajarin bahwa mati itu bukan tiba-tiba habis makan buah itu langsung mati, putus nyawanya, bukan. Jadi kemuliaan mereka hilang bersama Tuhan. Ya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Adam nyalain istrinya, ya. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan." Jadi saling menyalahkan. Di sini juga Adam otomatis menyalahkan Tuhan. Ini sudah dosa kedua. Dosa pertama melanggar firman Tuhan, dosa kedua menyalahkan Tuhan. Kan disebutin di sini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ngerti nggak? Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, berarti dia nyalain Tuhan. Ya. Terus kemudian berfirman Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Dia ngomong ke Hawa. Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan." Hawa nyalahin ular. Jadi Adam nyalain Hawa dan nyalain Tuhan, si Hawa nyalain ular. Ya, saling menyalahkan. Ini dia. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan." Jadi ular dikutuk. Ya, "Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu." Dikutuk jadi menjalar. Berarti dulu ular itu sebelum terkutuk dia punya tangan, punya kaki. Ya sih. Mungkin kamu akan nanya, "Loh, kok apa dia dulu bisa ngomong?" Mungkin enggak. Kalau ngomong mungkin enggak. Tapi di dalam perjanjian lama, Tuhan pernah membuat keledai bisa ngomong. Nanti ada kita belajar di Bileam itu. Keledai itu bisa ngomong, dibikin nama Tuhan. Jadi ya mungkin aja ular ini dibikin nama iblis bisa ngomong. Ya, dikutuk, "Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan
perempuan ini, ya, antara keturunan, oke, lihat sini, antara keturunan iblis dengan keturunan manusia dibuat permusuhan sama Tuhan. Makanya kenapa sampai sekarang kita tuh iblis terus menghajar kita, mengantem kita, karena Tuhan yang bikin itu permusuhan, dikutuk, ya. Keturunannya akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Ini Kejadian 3 ayat 15 disebut Injil yang pertama yang ada di dalam Alkitab, bahwa suatu hari nanti keturunan Hawa, yaitu menunjuk pada siapa? Yesus, akan meremukkan kepala iblis. Iblis akan meremukkan tumitnya. Makanya waktu kamu tadi sebut Injil, kabar baik, waktu Yesus mati di kayu salib, seakan-akan iblis itu menang. Dia meremukkan tumitnya Yesus. Tapi ketika Yesus dibangkitkan sebagai tanda bahwa apa? Pembayaran kita sudah lunas dan nama baiknya dipulihkan, dia adalah anak Allah. Itu adalah tanda kemenangan bagi kita orang berdosa. Disitulah Yesus meremukkan kepala iblis. Jadi iblis itu sudah pernah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Makanya kemarin Pak bilang di waktu kita di kitab Wahyu kalau nggak salah, kalau kamu didakwa oleh iblis, satu-satunya senjata kamu Injil, Yesus. Nggak boleh kamu hadapi iblis dengan kekuatan kamu sendiri, kamu pasti kalah. Sehebat apapun kamu pasti kalah. Nggak peduli kamu itu pendeta, nggak peduli kamu itu doktor teologi, kalau kamu melawan iblis dengan kekuatan kamu sendiri, kamu pasti kalah. Satu-satunya senjata kita hanya Injil dan Yesus. Ya, Injil itu firmannya dan Yesus. Ngerti? Ingat. Ya, Injil pertama ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi perempuan tuh kalau mengandung gak enak, capek, susah payah, nanti. Ya, suatu hari kalau kamu mengandung anak susah payah, itu karena dosa. Kamu harus ingat, kenapa kok orang perempuan mengandung kok susah payah? Ya karena dosa. Ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sakit melahirkan, kenapa perempuan bisa sakit melahirkan? Karena dosa. Jadi ketika perempuan itu sakit mengandung, sakit melahirkan, semuanya tertujunya ke sini. Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Namun engkau akan berakhir pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nanti kamu akan dikuasai oleh suami kamu. Lalu firman-Nya kepada Adam, manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah dikutuk. Ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Adam itu nanti gara-gara dosa, manusia itu jadi bersusah payah dalam bekerja. Jadi kalau kamu lihat orang kerja kok capek, susah payah, ingat lagi itu karena dosa.
Ya, kalau kamu lihat ada orang kerja sampai susah payah capek, melihat papi sama mami kerja susah payah capek karena dosa. Kalau kamu lihat perempuan mengandung kesakitan waktu dia melahirkan, itu kenapa? Karena dosa. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dengan susah engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, sampai engkau mati. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau kamu lihat orang kerja capek, cari makan capek, dia akan dosa. Ya. Sampai ayat 20. Semua ini tanah dikutuk. Sampai hari ini kalau nanti kita ketemu di kisah Musa waktu ketemu Tuhan, dia harus lepas kasutnya. Kenapa? Karena dia nyentuh tanah yang terkutuk. Sedangkan Tuhan itu berdiri di tanah yang kudus. Nanti kalau kamu lihat lagi di kitab Yesaya, ada serafim, malaikat, itu dia menutupi kakinya, sayapnya. Kenapa? Karena kaki dia tuh napak di tanah yang terkutuk. Sedangkan Tuhan itu ada di tanah yang kudus, jadi kaki ditutupin sama dia. Nanti kita belajar sampai situ. Semua itu karena dosa. Berapa kali Adam melakukan dosa? Hanya sekali, terus nanti nambah lagi. Tapi hanya sekali saja Adam melakukan dosa. Itu bukti bahwa dosa itu begitu fatal. Ngerti? Kemarin kita belajar bahwa Adam itu ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan. Terus dia jatuh. Kita nggak tahu gimana perasaan Tuhan ketika melihat Adam jatuh dalam dosa. Karena kita nggak bisa kenal Tuhan. Kita hanya kenal Tuhan yang sedikit. Kita nggak kenal Tuhan sampai penuh apa gimana. Kalau kamu mau, kemarin aku diajarin, kalau kamu mau kenal Tuhan, tergantung dari seberapa sering kamu sendirian dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kamu lebih sering dengan HP, lebih sering nonton TV, kamu nggak akan kenal Tuhan, jauh. Manusia tuh, bahkan manusia yang sering sendirian sama Tuhan, sering firman-Nya, itu masih belum bisa kenal Tuhan dengan penuh gitu. Jadi kita tuh pengenalan kita akan Tuhan hanya sedikit. Itu pun kalau Tuhan menyatakan dirinya sama kita, baru kita bisa kenal Dia. Ngerti? Jadi kita nggak bisa ngerti ketika kok hanya dosa satu saja Tuhan bisa ngutuk ini, ngutuk itu, ngutuk ini, tanah dikutuk, orang kerja sampai sekarang susah, melahirkan sakit. Karena itu, karena dosa itu memang fatal. Kita nggak ngerti sampai fatalnya sampai mana, kita nggak ngerti. Makanya kalau bisa kita jangan melakukan dosa. Berusaha minta sama Tuhan supaya dijaga untuk tidak jatuh, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita kalah. Ya. Saking fatalnya dosa. Salib, kamu tahu salib? Yesus. Banyak orang bilang salib itu tanda kasih Tuhan. Tapi bukan hanya itu, guys. Memang salib itu tanda kasih Tuhan. Tapi salib itu juga tanda dari fatalnya dosa manusia. Sampai anak Allah harus disalib gara-gara dosa. Itu bukan hanya menggambarkan kasih, tapi menggambarkan murka Tuhan, keadilan Tuhan.
menggambarkan fatalnya dosa kita manusia. Ya, kamu bisa bayangin kalau anaknya aja dia salib demi menebus manusia dari hukuman dosa, supaya yang percaya supaya yang manusia yang berdosa bertobat dan percaya Injil dan diselamatkan. Gimana dengan orang yang tidak mau percaya? Gimana dengan orang yang tidak percaya? Pasti hukumannya akan lebih fatal. Kenapa? Ya karena anaknya aja disalibkan sama Bapak supaya kita diselamatkan. Gimana dengan orang yang nggak percaya? Pasti habis. Ya ngerti toh? Kan sudah pernah pakai ajarin dulu. Ini kan kita hanya tinggal ngulang yang kita Injil yang kamu katakan tadi di awal. Kalau kamu cuma hafal nggak ngerti penjabarannya kayak itu akan percuma. Jadi makanya kita mesti ulang terus supaya apa yang kabar baik yang kamu ucapkan itu kamu mengerti penjabarannya, isinya kamu ngerti. Ngerti ya? Dan apa yang ada dalam Alkitab ini pasti menunjuk pada Injil. Makanya kita mau buka apapun itu pasti menunjuknya ke Injil. Kamu buat Kejadian 1 itu ada hubungan dengan Injil, Kejadian 2 ada hubungan dengan Injil, Kejadian 3 ada hubungan dengan Injil. Injil itu berita yang sangat penting. Di Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Injil itu sangat penting, tapi hari-hari belakangan ini Injil menjadi berita yang sangat jarang diberitakan di gereja, sangat jarang diberitakan di kebangunan rohani, di meeting, sangat jarang. Orang lebih senang memberitakan gimana keluar dari kejatuhan keuangan, gimana supaya mendapat mukjizat, gimana supaya bangkit, gimana, tanpa memberitakan Injil. Jadi sekarang kekristenan itu sudah miss the point. Ngerti? Ya? Lalu ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu. Lalu